Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Hari ini aku mau bikin somai ayam. Buat teman-teman yang mau tahu bisa disimak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Aktifin juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Aku udah siapin 500 gram filet dada ayam dan 100 gram kulit ayam. Ini opsional, sama bawang putih yang udah langsung sekalian aku haluskan. Itu sekitar 8 siung, tapi siungnya itu kecil-kecil. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam dan diaduk rata. Kalau bisa diaduknya tuh sampai kayak serat-seratnya itu muncul gitu ya. Habis itu aku tambahkan juga sekitar 2 sendok teh gula pasir. Kalau teman-teman nggak pakai gula, ini juga bisa di skip. Tambahkan juga 1 sampai dengan 2 sendok teh kaldu bubuk. Ini aku pakai yang rasa ayam, kemudian diaduk terus sampai semuanya tercampur rata. Masukkan air es. Ini aku pakai sekitar totalnya tuh 70 ml, tapi dimasukin ini bertahap dan diaduk terus sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, aku tambahkan 2 butir putih telur. Ini ukurannya kecil. Kalau misalnya teman-teman pakai telur ukuran besar, itu cukup 1 butir putih telur aja. Habis itu tambahkan sekitar setengah sendok teh lada bubuk dan kembali diaduk sampai rata. Masukkan 100 gram labu siam yang udah diparut dan diperas. Teman-teman juga boleh menambahkan kecap ikan ya kalau misalnya ada. Nah, ini diaduk terus sampai rata. Setelah itu aku masukin 2 sampai dengan 3 batang daun bawang yang udah ditumis dengan sedikit minyak. Kemudian aku masukkan 190 gram tepung tapioka dan juga 40 gram tepung terigu. Ini udah aku aduk sebelumnya. Kalau misalnya ada tepung tapiokanya itu bisa ditampain sampai dengan 210. Jadi total tepung yang digunakan itu 250 gram. Kebetulan tepung tapioka aku juga habis, tinggal sisa 190 gram. Jadi ya udah nggak apa-apa, pakai seadanya aja. Kemudian diaduk terus sampai adonannya kayak gini ya. Nah, kalau ada kulit pangsit, teman-teman bisa pakai kulit pangsit untuk membentuk adonannya, jadi kayak dibentuk dimsum. Ini aku pakai tahu coklat. Ini aku punya tahu coklat di kulkas, ada 20 pieces. Terus bisa juga pakai tahu putih. Enak juga kalau pakai tahu putih ya. Jadi dikasih adonan somainya. Terus kalau ada juga boleh pakai pare. Nah, ini aku pakai bahan yang ada aja di rumah. Jadi aku cuma ada tahu dan sisa adonan dari untuk mengisi tahu ini aku cuma bentuk bulat-bulat aja kayak gini pakai sendok. Dan nanti akan aku kukusnya ini cuma kayak sampai setengah matang aja, karena ini kan dikukusnya tuh kayak nggak bisa ditumpuk, jadi aku kukusnya itu hanya sekitar 5 sampai dengan 7 menit aja. Kemudian aku kukus. Ini aku kukusnya kurang lebih 5 sampai 7 menit aja. Jadi cuma kayak sampai setengah matang. Karena nanti aku bakal kukusnya itu sekalian sama tahu dan yang lainnya. Nah, ini diangkat. Dia bagiannya udah mengeras gitu, udah ngeset. Alas si steamernya ini tadi juga aku oles pakai sedikit minyak biar nggak lengket gitu ya.
karena ini aku kukus satu-satu kan. Kemudian ini tahunya juga aku kukus. Kalau tahu lebih mudah untuk ditumpuk ya. Sama ini dikukusnya 5-7 menit aja. Kalau udah selesai ini bisa diangkat, dan ini dia hasilnya somai sama tahunya. Nah, aku mau goreng kacang. Ini aku pakai 250 gram kacang tanah. Untuk semua somai yang tadi aku bikin sepertinya 200 gram juga cukup. Jadi tadi aku ada lebihnya gitu. Kalau udah mateng, ini bisa diangkat dan nanti kalau udah dingin bisa dihaluskan. Nah, kalau goreng kacang itu hati-hati ya, jangan sampai gosong. Ini tinggal aku tiriskan dan dinginkan. Kemudian aku juga udah nyiapin, ini ada sekitar 80 gram kentang yang udah aku rebus. Terus ini ada 6 cabai sama bawang merah dan bawang putih. Ini di blender cabai merah, bawang merah sama bawang putihnya. Kalau teman-teman mau si bawang sama cabainya ini ditumis, bukan ditumis, digoreng gitu sebentar juga boleh. Ini aku mentah aja, terus aku tumis sampai matang. Aku kasih daun jeruk. Kalau dia udah matang, udah harum, dia udah airnya juga udah ini ya, udah menyusut. Ini dimasukkan kacang tanah yang tadi udah digoreng, kemudian dihaluskan. Dihaluskannya boleh sampai halus, atau misalnya masih kayak ada tekstur kacangnya gitu sedikit juga boleh. Ini aku masih ada agak sedikit kasar gitu. Nah, kemudian tambahkan air. Untuk airnya ini secukupnya aja, sesuai selera. Pokoknya sampai dapat kekentalan yang teman-teman mau. Nah, ini diaduk-aduk aja. Ini masih kurang airnya, nanti aku tambahin lagi. Kemudian diaduk sampai merata. Nah, ini udah mendidih. Kemudian aku tambahkan 1 bulatan gitu, gula merah sekitar 40 gram beratnya. Sama aku masukin juga ini kentang rebus yang udah aku blender. Jadi ini biar hasilnya itu lebih banyak gitu ya. Aku juga kasih garam, kaldu bubuk sama gula putih sesuai selera. Kalau mau pedas, cabenya ini boleh ditambahin juga sama cabai rawit merah. Nah, ini tinggal dimasak aja. Jangan lupa juga untuk sering dicek. Kalau misalnya kita ditinggalin gitu aja, dia tuh bawahnya tuh suka kayak jadi gosong gitu. Nah, ini aku tambahin garam secukupnya ya. Terus dimasak aja sampai matang. Ini sambil aku aduk, diaduk sesekali aja sih. Jangan lupa koreksi rasanya, pastiin sudah pas rasanya sesuai sama selera kalian. Nah, ini aku nambahin kecap. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Ini biar warnanya lebih pekat dan jadi lebih enak aja gitu. Aku cobain lagi, udah pas apa belum. Kalau udah selesai bisa dimatiin apinya. Nah, ini dia somai yang udah aku bikin tadi. Aku juga nambahin kol, kentang yang sama telur rebus. Nah, ini udah matang, sekitar 10 menitan aja untuk ngukusnya. Kemudian aku bakal sajikan. Di sini ada kol, ada somai juga. Oke, disesuaikan aja sama selera ya. Kalau untuk isiannya, kalau teman-teman mau pakai pare juga boleh. Terus tahu putih juga boleh banget. Nah, ini aku ambil sekitar 2 kentang. Kentangnya juga biasanya kalau ada yang buat somai itu suka ada yang bulat-bulat, nggak terlalu besar gitu. Tapi ini aku adanya kentangnya yang besar-besar, jadi aku potong aja. Kemudian ini aku potong-potong biar makannya juga nanti lebih enak ya. Udah dipotong-potong. Nah, kalau udah dipotong-potong, ini tinggal dikasih aja sama bumbu kacang yang tadi udah dibikin. Sesuai selera aja untuk bumbu kacangnya. Terus aku juga nambahin kecap manis, dan ini dia udah siap.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.